Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis serangan pada jaringan komputer yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Dani, dan kita akan tahu apa saja yang ada pada serangan jaringan komputer. Silakan Pak Dani. Oke, ya, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis serangan yang terjadi di jaringan komputer. Ya, yang pertama, mungkin gambarnya bisa ditampilkan sejenak. Ya, apakah yang ada di dalam jaringan komputer? Nah, bisa kita lihat bersama. Oke, ini ya, ini. Ya, topologi ya, permisalan. Nah, tapi yang umum kan seperti ini. Nah, yang umum kan seperti ini ya. Ada apakah di dalam jaringan tersebut? Ya, mulai dari yang bawah sana, yang atas sana. Itu yang paling dekat dengan kita. Biasanya disebut dengan end device, ada laptop, ada gadget, kemudian ada perangkat yang di tengah-tengah itu ada wifi router, ada switch. Nah, itu nanti istilahnya kan perangkat yang intermediate. Nah, kemudian ada juga server, ya, ada juga server. Nah, karena beda-bedanya perangkat yang ada di dalam jaringan, otomatis nanti ya jenis-jenis serangan juga akan berbeda-beda sesuai dengan targetnya. Oke, yang pertama ya, virus atau malware. Nah, ini yang paling sering terjadi di perangkat end user, ya, di mana penyerang dia akan berusaha untuk memasukkan perangkat lunak yang berbahaya ke sistem korbannya, sehingga sistem korbannya ini bisa juga menjadi rusak, nggak berfungsi, atau hanya sekedar diam-diam membaca isi dari si perangkat korban tersebut. Tergantung dari pelakunya ya Pak? Nah, tergantung dari pelakunya, pinginnya yang bagaimana gitu ya. Nah, salah satu kejadian virus atau malware yang cukup terkenal di negara kita tahun 2024 itu pernah terjadi yang namanya serangan Lockbit, virus Lockbit. Dia menyerang ke server pusat data nasional. Di situ, di server itu berisikan data-data penting di negara Indonesia. Ya. Kemudian terserang oleh virus ini, ya, yang katanya gara-gara lupa untuk mengaktifkan Windows Firewall-nya. Wah, gara-gara lupa satu thread saja dia terkena serangan ini. Ya. Fatalnya, server ini tidak punya server backup. Itu wajib ya backup? Nah, backup sekarang istilahnya backup. Ketika kita bicara tentang konsep keamanan jaringan, itu suatu hal yang wajib sekarang. Ya. Istilahnya kan ketika nanti yang utama down, rusak, kita masih bisa melakukan pemulihan dari backup tersebut. Ya. Baik itu berupa data ataupun perangkat-perangkat pendukungnya, kita wajib punya backup gitu ya. Nah, ceritanya di sini tahun 2024 itu ya, ketika servernya itu sudah terserang oleh virus Lockbit itu, otomatis data yang ada di server tersebut akan terenkripsi. Nggak akan terbaca oleh manusia normal biasa. Berarti sudah dikunci dari dikunci. virusnya. Dan supaya bisa kembali ke semula, maka harus meminta kuncinya dari si penyerangnya tersebut. Kemudian berikutnya phishing. Nah, phishing ini kan model serangan, ya. Seolah-olah penyerang ini adalah pihak-pihak yang memang terpercaya gitu ya. Jadi istilahnya menipu lah ini. Ya, sebagai contoh ya. Misalkan yang paling sering terjadi kan kita dikirimi link gitu ya. Selamat Anda mendapatkan undian mobil Mercedes-Benz ya, dari BRI. Nah, dengan kata-kata yang manis dan sangat meyakinkan, bahkan dikasih logo yang mewakili gitu ya. Akhirnya apa? Ya kita klik beneran gitu ya. Begitu kita klik ya, bisa jadi rekening Anda ya habis gitu ya. Otomatis ya Pak? Iya. Sesuai dari virusnya tadi nyerang. Ya. Dia di dalam link tersebut nanti ada skrip apa. Ya biasanya ya kalau yang model phishing ini ya targetnya itu bukan merusak sistem dari korbannya. Dia hanya menginginkan data penting, data pribadi. Nah, seperti itu. Ya, dari model yang phishing ini. Nah, salah satu varian dari phishing itu nanti juga ada namanya social engineering. Ya, social engineering itu persis seperti phishing itu. Ya, si penyerang akan berpura-pura menjadi pihak yang terpercaya gitu ya, sehingga si korbannya itu
tertipu ya. Kayak menipu mental dari pengguna itu, Pak. Iya. Nah, disuruh ngisi ini. Yang paling sering kan mohon maaf ya, data Anda di akun Shopee katakanlah Anda harus diperbarui. Iya. Silakan sebutkan data nama ibu kandung. Makanya itu. Nah, itu. Nyerangnya ke mental dari pengguna itu. Iya, iya. Menipu sehingga mendapatkan percayaan, terus dikasih informasi penting. Nah, padahal informasi itu bisa digunakan untuk katakanlah ketika si penyerang sudah mendapatkan informasi tersebut, katakanlah ibu kandung, dia kontak ke rekening banknya bahwa minta untuk dibuatkan akun kedua, otomatis kan si bank kan ngecek, iya, namanya siapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya, bahkan ibu kandungnya siapa kan bisa ditanya seperti itu. Oke lah, informasi sudah didapat, jalan, ya. Nah, itu di model yang phishing ini, ya. Kemudian ada lagi, namanya serangan ini, man in the middle. Intinya dari serangan ini, si penyerang itu akan mencoba untuk menyadap lalu lintas atau traffic data antara dua orang itu. Nah, tapi ini menyadap di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah jalannya. Contoh yang paling gampang, kita ada di warung kopi, di mana di warung kopi ada banyak orang, kemudian kita nggak tahu siapa yang menjadi pengintai, kita melakukan transaksi atau kita kirim password ke seseorang, akhirnya kan tersaring ya, tersadap. Nah, tapi serang ini kan membutuhkan kesabaran dan tingkat kesulitan yang cukup rumit ya. Karena apa? Karena ketika data keluar dari gadget kita, keluar dari perangkat kita, itu sudah terenkripsi. Iya. Nah, sudah terenkripsi. Kemudian cara yang paling gampang ya ini tadi. Ya. Ketika data yang keluar itu sudah terenkripsi, nggak bisa dibaca. Nah, caranya ke sini. Ya. Bagaimana data itu sebelum keluar itu sudah didapatkan. Nah, caranya ya kuasai perangkat korbannya itu. Ya. Oke, kemudian, nah ini DDoS. Nah, serangan distribute denial of service ini adalah varian dari serangan DOS sebenarnya. Ya. Di mana DOS itu adalah singkatan dari denial of service. Jadi tujuannya adalah perangkat si korban itu akan di-down-kan. Perangkat dari ya bisa server, iya pengguna itu bisa router, bisa. Yang penting perangkat tujuannya itu punya CPU, bisa diinstal OS. Nah, pasti dia punya IP. Itu yang diserang. Nah, itu yang diserang, dia akan mengirimkan sebuah paket-paket yang cukup banyak, ya sehingga permintaan paket itu yang banyak itu tadi tidak sanggup diolah oleh si korbannya tadi, sehingga akan down. Nanti bedanya antara serangan DOS saja dengan yang DDoS. Nah, kalau yang DOS yang cuma satu. Beda lagi berarti. Ya, tipe cara nyerangnya sama, tapi pelakunya cuma satu. Kalau DOS itu. Kalau DOS-nya saja. Nah, kalau DDoS itu yang mukulin itu lebih dari satu. Nah, berjamaah. Berikutnya itu SQL injection. Nah, ini nyerangnya nggak mungkin ke HP atau ke laptop end user ya. Ke end user, sudah ke server. Ini sudah ke server itu ya. Terutama di mana ini. Iya, penyerangnya itu akan berusaha untuk menyisipkan kode SQL yang berbahaya, gitu ya. Contohnya situs WordPress-nya SMK kita dulu. Tiba-tiba hancur semua. Ya, ya, langsung ke arah dimasukin sebuah file untuk mengarah ke link lain. Judi online. Online. Nah, itu saya nggak tahu itu script SQL itu nyusupnya dari mana. Ya bisa jadi dari apa ya, komen-komen itu kan kemudian disisipkan gitu ya. Kayaknya kemarin pas pernah saya lihat itu dari komen, Pak. Dari komen ya. Iya, komennya itu pakai bahasa Inggris. Nah, ketika itu entah direspon dengan cara dihapus atau dibalas saja, itu skripnya otomatis aktif, Pak. Nah, terbaca oleh servernya. Ketika sudah aktif, otomatis dia akan menginstal ribuan link yang mengarah ke situs judi online ya itu. Ini salah satu yang namanya jenis serangan yang SQL injection gitu ya, dengan menyisipkan kode SQL yang berbahaya ke server database-nya. Sebenarnya yang menjadi tujuan adalah database-nya, ya database-nya. Dan ini juga cerita juga pernah terjadi ini tahun 2004 ya, rame-ramenya pemilu. Ya, di mana pemilu itu kan partainya kan banyak.
saya ikut pemilu tuh lembarannya, lembaran kitab saya buka tuh banyak sekali. Nah, selesai pemilu, nah datanya kan ada di servernya KPU. Iya. Nah, diserang oleh si dianya ini pakai SQL injection. SQL injectionnya ini. Ya, SQL injection dia entah dari mana jalannya sehingga dia itu bisa mengubah nama dari partainya. Muncul itu nama partai BB. Oh, Gambar-gambarnya sekalian. Nah, yang nyerang siapa? Ternyata ya kok namanya kok mirip dengan saya, si Dhani Firmansyah itu ya. Nah, dia menyerang servernya KPU di tahun 2004 ya. Nah, untungnya kok si Dhani Firmansyah ini pas waktu disidangkan hanya bertujuan untuk hanya menguji ketahanan servernya gitu dok, sehingga dia tidak ditahan terlalu lama. Nah, dari sini kan kita ada satu hal yang paling krusial kita pelajari sebenarnya ketika kita belajar di jaringan, khususnya sudah nyemplung lah ke keamanan jaringan. Nah, backup wajib ya. Wajib itu backup. Sekuat apapun tembok yang kita buat untuk menahan serangan itu, ya ono ae celai. Ya, terkadang celah kita sendiri itu bukan dari pihak luar. Dari Kita pihak sendiri yang dalam, buat yang kadang celahnya. lupa, teledor. Kira-kira untuk antisipasi paling awal itu apa saja, Pak? Ya, kalau untuk antisipasi yang paling awal ya, kalau memang itu biasanya kan sebuah sistem keamanan pasti nggak akan lepas dari yang namanya password. Passwordnya Nah, tolong bikinlah password yang panjang, jangan dekat-dekat dengan kehidupan Anda, ya, sehingga tidak mudah tertebak. Ya. Contohnya kalau katakanlah password itu pendek ya, cuma 6, pakai huruf semua atau angka saja dan dekat-dekat dengan angka lahir kita, ya, sistematis ya dalam hitungan jam aja sudah tertebak itu ya. Makanya hal yang paling mudah sebenarnya yang kita paling simpel yang bisa kita lakukan adalah password yang kita gunakan jangan menggunakan password yang gampang tertebak, sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, ya, tanggal lahir, tanggal pernikahan, kemudian nama anak. Nah, itu sesuatu yang sangat kemungkinan akan dicoba untuk ditebak oleh si penyerangnya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk di pertemuan kita kali ini ya. Yang jelas macam-macam serangan atau jenis-jenis serangan itu jenisnya ada banyak ya. Untuk sebagai pertemuan kali ini tadi saya cuplikkan beberapa tadi yang paling umum terjadi ya, paling umum terjadi Paling umum yang ada ya, yang paling sering dijumpai ya, mulai dari yang end usernya yang kena tipu, yang kena serangan orangnya, kemudian Server. bisa jadi servernya yang kena SQL injection atau HP pengguna yang kemasukan malware, ya, atau nanti juga mungkin kita punya router kena serangan yang nggak saya bahas tadi di sini, ada namanya brute force ya. Brute force itu dia akan mencoba untuk menebak password itu. Nanti setelah ini mungkin ya di pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang yang namanya DDoS ya, serangan denial of service. Ya. Ke DDoS-nya langsung ini. DDoS-nya langsung di mana serangan itu bertujuan untuk melumpuhkan resource ya, terutama CPU dari si korbannya. Dan itu yang paling mudah dilakukan. Kalau kita melakukan phishing, kita kan harus berakting seolah-olah kita pihak yang terpercaya gitu kan. Iya. Nah, kalau di DDoS kita cukup download aplikasinya, kemudian kita cari IP targetnya, kita lakukan serangan seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu yang bisa saya berikan untuk sesi kali ini di bincang-bincang kita kali ini mengenai jenis serangan di jaringan komputer. Terima kasih Pak Dari. Oke. Seperti itu teman-teman, banyak sekali serangan yang sering terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu wajib yang dibilang sama Pak Dhani tadi, yaitu yang pertama adalah langkah penanganannya adalah password. Wajib kita amankan sebaik mungkin, Ya, sebaik mungkin dan sekuat mungkin.
Yang kedua, dari tameng-tamengnya bisa berupa firewall, antivirus dan sebagainya. Dan yang ketiga, ini yang juga paling wajib, yaitu backup data. Ya. Gak bisa ditinggal, harus kira-kira seperti itu. Terima kasih. Sampai sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.